Halo, balik lagi bersama Miss Renata. Hari ini kita akan belajar tentang SPLTV, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, mari kita mulai. Kompetensi dasar kita pada hari ini hanya satu, yaitu dapat menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Lalu untuk keterampilannya, Anda dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun pokok-pokok bahasan kita ada dua, yaitu sistem persamaan linear dengan 2 variabel dan yang kedua sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Nah, untuk contohnya yang 2 variabel, yaitu bentuk umumnya AX tambah BY sama dengan C, sedangkan untuk contohnya yang 3 variabel adalah AX tambah BY tambah misalkan JZ sama dengan D. Jadi dari banyaknya variabelnya, itu kita bisa lihat kalau ini artinya pada ruang 2 dimensi, sedangkan kalau 3 berarti pada ruang 3 dimensi. Nah, ini adalah persamaan linear 2 variabel, ini adalah persamaan linear 3 variabel, tapi kalau dikatakan sistem, berarti dia terdiri dari beberapa atau lebih dari satu. Jadi kalau misalkan 2x tambah 4y sama dengan 5, dan juga digabung dengan 3x tambah y sama dengan 6, maka ini disebut sistem persamaan linear 2 variabel. Kalau misalkan ada 3, berarti sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ada 3 cara penentuan penyelesaian sistem persamaan linear, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan juga metode grafik. Nanti kita akan melihat kembali bagaimana cara menyelesaikan dengan masing-masing metode. Nah, tapi untuk metode determinan, nanti kita akan belajar di bagian matriks. Baik, secara umum, ada 3 kasus untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear. Jadi kalau kita misalkan punya sistem persamaan linear AX BY tambah C, DX tambah EY sama dengan F, dengan memperhatikan koefisien dari setiap variabelnya dan juga nilai konstantanya, kita bisa menemukan yang pertama, penyelesaiannya adalah unik untuk minus A per B tidak sama dengan minus C per E. Jadi kalau misalkan kita gambar ya, pada koordinat kartesius nanti akan ada 2 garis yang saling berpotongan. Maka perpotongan garis tersebut adalah penyelesaian dari persamaan tersebut. Lalu untuk kasus yang kedua, dia tidak akan mempunyai penyelesaian apabila A per B sama dengan B per E. Artinya gradiennya sama. Jadi kalau misalkan nanti pada koordinat kartesius ada 2 garis yang saling sejajar, ya, mau dia negatif atau dia positif, dia saling sejajar. Maka tidak akan pernah ada penyelesaian dari persamaan ini, ya. Lalu yang terakhir, dia akan memiliki penyelesaian yang tak hingga apabila A per D sama dengan B per C sama dengan C per F, ya. Jadi kalau misalkan pada nanti koordinat kartesius ya, ini simbol X, ini simbol Y-nya, akan ada 2 garis yang saling berimpit. Jadi garis tersebut yang pertama dengan garis yang kedua adalah sama, ya. Jadi merupakan garis yang dempet berimpit seperti ini. Jadi penyelesaiannya tidak hingga, artinya semuanya titik-titik pada garis ini adalah penyelesaiannya. Baik, kita akan mulai dengan contoh yang pertama. Apabila diketahui sistem persamaan linear 2 variabel, persamaan yang pertama adalah 2x tambah 5y sama dengan 16, dan persamaan yang kedua adalah x tambah 6y sama dengan 15, maka dengan menggunakan substitusi dulu ya. Coba tentukan nilai x dan y. Oke, jadi dari persamaan yang kedua ini, kita bisa mengubah nilai x menjadi x sama dengan 15 dikurang 6y atau minus 6y tambah 6, minus 6y tambah 15. Lalu artinya substitusi adalah ketika kita memasukkan nilai x
ke dalam persamaan yang lain, yaitu persamaan yang pertama. Sehingga kita bisa menuliskan 2 kali dengan, nah X-nya di sini kita ganti menjadi 15 dikurang 6Y tambah 5Y sama dengan 16. Sehingga kita peroleh 30 kurang 12Y tambah 5Y sama dengan 16. Ya, mari kita lanjutin. Maka kita peroleh 12 dikurang 5 minus 7Y sama dengan 16 dikurang 30, 14. Ya, minus maksud saya. Maka bagi minus 7 bagi minus 7, Y-nya kita boleh peroleh 2. Habis itu, kalau kita mau pakai substitusi semuanya, substitusikan lagi Y-nya sama dengan 2 ke persamaan. Yang pertama atau yang kedua, itu terserah kita. Ya, kali ini saya mau substitusikan ke persamaan yang pertama dulu deh. Maka 2X tambah 5 kali 2, karena Y-nya kita ganti menjadi 2, sama dengan 16. Lalu secara aljabar kita lanjutin. 2X tambah 10 sama dengan 16. 2X sama dengan 16 dikurang 10, 6. Maka kita bagi 2, X-nya sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, 3,2. Nah, ini adalah contoh substitusi. Oke, untuk contoh yang kedua kita pakai metode eliminasi ya. Let's say we have persamaan linear 2X tambah 3Y sama dengan 11. Lalu persamaan yang kedua 5X tambah 3Y sama dengan 2, 3. Tentukanlah penyelesaian dari persamaan ini. Kalau katanya eliminasi, maka artinya kita harus eliminate atau hilangkan salah satu variabel. Nah, dengan syarat harus mempunyai koefisien yang sama. Kalau belum sama, kita harus samakan. Nah, kebetulan pada soal kita ini koefisien dari Y sudah sama. Maka bagaimana cara kita menghilangkan ini dari persamaan ini? Ya, artinya kita kurangkan kedua persamaan ini, ya kan? Maka kita peroleh 2 dikurang 5X minus 3X, 3Y kurang 3Y artinya sama dengan 0, tidak usah ditulis juga tidak apa-apa. 11 dikurang 23 artinya minus, iya minus 12. Lalu mencari nilai X-nya, both side we divided by negative 3, so we have X equals to 4. Gitu. Oke, tetap kita pakai metode eliminasi ya, dengan cara yang sama kita mau mencari nilai Y. Jadi kalau tadi kita sudah menemukan nilai X-nya, untuk menentukan nilai Y-nya berarti sekarang nilai X-nya yang mau kita eliminasi. Tapi kita bisa lihat koefisien di sini belum sama, koefisien di sini belum sama. Maka kita harus menyamakan koefisiennya, yaitu dengan cari FPB-nya, faktor persekutuan terbesarnya, ya. Jadi kita kali 5 jadi 10, kita kali 2 jadi 10, betul? Jadi seperti ini, 2X tambah 3Y sama dengan 11, 5X tambah 3Y sama dengan 23, kita kali dengan 5 supaya dia menjadi 10, kita kali dengan 2 maka dia menjadi 10 juga. Maka sekarang kita bisa menuliskan persamaan yang baru setelah kita kalikan menjadi 2 kali 5. 10X tambah semuanya dikalikan ya, 3 kali 5. 15Y, 11 kali 5, 55. Yang di bawah kita kalikan 2 semuanya. Sehingga kita peroleh 10X tambah 3 kali 2, 6Y. Tambah 23 kali 2, 46. Lalu kita kurangkan semuanya juga. Yuk kita kurangkan, berarti kan menjadi 0 ya. 0, 15 dikurang 6, 9Y. Sama dengan 55 dikurang 46, berarti 9. Lalu nilai Y-nya kita bisa peroleh dengan dibagi 9 kedua ruas, Y-nya sama dengan 1. Oke, sudah ketemu, maka X, Y-nya adalah 4 dan 1, atau kita bisa menuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya 4,1. 4,1. Nah, inilah proses eliminasi. Akan sama ya untuk sistem persamaan linear 2 variabel, 3 variabel. Kalau 3 variabel artinya nanti kamu melakukan eliminasi sebanyak 3 kali. Ya, ataupun kalau kamu mau mencampurkan boleh. Ketika kamu sudah ketemu nilai X-nya dengan cara eliminasi, lalu kamu tinggal pakai substitusi, boleh juga. Nah,
Sampai di sini untuk contoh eliminasi. Oke, mari kita lihat untuk contoh yang ketiga, bagaimana dengan menggunakan grafik kita menentukan himpunan penyelesaian dari, misalkan kita punya 2x tambah y sama dengan 4, dan x tambah 2y sama dengan 4. Nah, artinya kita harus menggambarkan himpunan penyelesaian ini pada koordinat kartesius. Iya. Ingat lagi bagaimana cara untuk menggambarkan persamaan linear ini pada koordinat kartesius ya. Nah, yang pertama kita harus menentukan dulu titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu Y dan titik potong terhadap sumbu X. Maka kita bisa memakai bantuan tabel ya untuk menentukan titik potongnya terhadap masing-masing sumbu. So, jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Lalu ini menjadi titik koordinatnya. So, jika misalkan kita buat ya, kalau misalkan X-nya sama dengan 0, kalau untuk persamaan yang pertama, kalau X-nya sama dengan 0, maka 2 kali 0, 0. Y-nya berapa? Iya, 4. Berarti 0,4. Ya. Lalu kalau misalkan Y-nya sama dengan 0, ini untuk persamaan yang pertama dulu ya. Kalau Y-nya sama dengan 0, nah balik lagi ke persamaan yang pertama. Bagaimana kalau Y-nya sama dengan 0? Maka nilai X-nya, iya 2X. 2X sama dengan 4. Berarti X sama dengan dibagi 2 ya. X sama dengan 4 sama dengan dibagi 2. X sama dengan 4 dibagi 2, sorry. Jadinya 2, artinya 2,0. So, ada 2 titik, kita gambar pada garis ini. Ada 0,4, artinya 0,4 di sini. Ada 2,0, berarti di sini 2. Maka ini yang pertama, yang hijau, adalah garis yang pertama. Gitu. Lalu untuk yang kedua sama, kita gambarkan tabel juga bantuan. Ini untuk persamaan yang kedua ya. Cari untuk X-nya berapa, Y-nya berapa, lalu koordinatnya berapa. Sama ya, kita buat. Ketika X-nya 0, artinya di persamaan yang kedua. X sama dengan 0, iya, Y-nya 2, berarti 0,2. Lalu ketika Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya 4, 0. Nah, berarti 4,0. Lalu kita gambarkan, saya mau pakai warna biru ya. Di manakah 0,2 itu di sini. 0,2 di sini, di manakah 4,0 itu di sini. Lalu kita tarik garis yang biru ketemu biru. Yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah persamaan dari mereka berdua. Seperti itu. Maka, berapakah titik perpotongan mereka? Itulah menjadi himpunan penyelesaiannya.